Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Fitriana Umar, SEMM, adalah dosen tetap dengan NIDN 0926029801. Saat ini saya mengampu mata kuliah kewirausahaan sebanyak 3 SKS di program studi yang berfokus pada bidang manajemen, khususnya program studi manajemen retail, Universitas Kurnia Jaya Persada. Mata kuliah ini merupakan bagian penting dari kurikulum untuk membentuk karakter mahasiswa yang mandiri, berjiwa wirausaha, dan siap menghadapi tantangan dunia secara nyata. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya mengintegrasikan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah ke dalam setiap proses pengajaran. Mahasiswa diarahkan untuk mampu menginternalisasi semangat kemandirian, keuangan, dan kewirausahaan, serta menerapkan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam konteks bisnis, khususnya industri retail, serta mengolah dan menganalisis data sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial yang tepat. Secara khusus, melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajar untuk memahami jiwa kewirausahaan, konsep dasar dan hakikat kewirausahaan. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi, menilai peluang usaha, serta memahami elemen penting dalam menjalankan bisnis, termasuk dari sisi aspek pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Tidak kalah penting, mahasiswa juga dibekali pemahaman tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam berwirausaha. Adapun aspek yang dinilai dalam mata kuliah yaitu kehadiran 25%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 25%. Saya juga meyakini bahwa menjadi seorang wirausahaan tidak hanya membutuhkan ide dan pengetahuan, tetapi juga keberanian, ketekunan, dan integritas. Oleh karena itu, dalam mengajar, saya berusaha menciptakan suasana belajar yang mendorong eksplorasi ide, menciptakan suasana yang asik, dan serta pembelajaran berbasis pengalaman yang nyata agar mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam berbagai konteks kehidupan dan profesi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan di mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Retail, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di dalam ruangan ini, di dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Pada kesempatan hari ini, saya Fitriana Umar selaku dosen tetap yang insyaallah akan membawakan mata kuliah kewirausahaan. Jadi di mata kuliah ini, mata kuliah yang wajib, mata kuliah yang pertama kali teman-teman dapatkan untuk semester ini. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan mata kuliah kewirausahaan. Nanti juga kita akan buka diskusi untuk tanya jawab. Mungkin ada masukan dan saran dari teman-teman mahasiswa. Baik, terkait dengan ini saya bisa lanjutkan untuk pembukaan mata kuliah kita. Bisa. Oke, baik. Namun sebelumnya, yang perlu kita pahami adalah adanya rancangan pembelajaran semester. Jadi rancangan pembelajaran semester ini saya buat untuk melihat sejauh mana nantinya kemampuan
Jadi deskripsi mata kuliah kewirausahaan ini adalah membentuk jiwa kewirausahaan dan konsep kewirausahaan, serta mahasiswa diharapkan juga mampu melihat peluang dan inovasi tentang kewirausahaan. Ya. Jadi outputnya, luarannya dari perkuliahan kita, yaitu mahasiswa diharapkan bisa menciptakan produk atau barang ya, yang nantinya akan dipasarkan ya, melalui galeri bisnis yang telah ada di fakultas kita. Ya. Oke. Kemudian media pembelajaran yang kita gunakan ya, jadi ada laptop, LCD, ya, PowerPoint, ya, dan kegiatan yang akan kita lakukan selama 16 kali pertemuan adalah kita balik-balik melakukan kegiatan diskusi ya. Kenapa kita melakukan kegiatan diskusi? Karena di kegiatan diskusi itu kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi problem di masa yang kini ya. Kemudian untuk bobot penilaiannya ya, saya sudah menampilkan di PowerPoint-nya. Yang pertama ada kehadiran ya, jadi bobot penilaiannya ada 4: kehadiran, tugas, UTS, dan UAS ya. Jadi untuk kehadiran itu 25%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 25% ya. Untuk pertemuan ke-8 ya, itu ada yang namanya UTS atau ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester itu adalah pembelajarannya itu dilihat dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang ke-8. Oke. Terus di pertemuan ke-9 dan ke-16 kita ada namanya UAS. Jadi UAS itu adalah ujian akhir semester yang tadi saya katakan bahwa luarannya adalah kita membuat suatu produk ya, menciptakan produk dan kita memasarkan juga ya. Baik, untuk selanjutnya ya, kita perlu memahami tentang apa itu kewirausahaan ya. Mungkin semua teman-teman sudah biasa mendengar kata-kata kewirausahaan di ya, sudah ya. Tetapi beda lagi kalau kita membahas secara teori ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya mohon kerjasamanya juga untuk teman-teman agar memperhatikan ya, kurang lebih penjelasan saya tentang pengertian dari kewirausahaan, memahami arti, ciri-ciri, tugas, tahapan kewirausahaan, dan saya juga memaparkan nanti contohnya. Ya, baik. Selanjutnya, ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, jadi wirausaha itu dibagi menjadi 2, ya. Ada kata wira, ada kata usaha, ya. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, wira itu artinya adalah orang yang berjuang, orang yang berani, ya, orang yang berbudi luhur, ya. Kalau menurut KKBI, ya. Kemudian yang kedua, sedangkan kata usaha, ya. Kalau saya biasa mungkin teman-teman mahasiswa mungkin sudah rasanya mendengar kata usaha, ya. Jadi usaha itu adalah kita bekerja, ya, berbuat amal, perbuatan untuk mencapai sesuatu. Ya. Jadi itulah 2 kata dari wirausaha. Bagaimana kalau kita gabungkan wirausaha itu? Ya, apa pengertiannya dari wirausaha? Ya. Oke, kita lihat di slide selanjutnya ya. Jadi ini, jadi kewirausahaan itu adalah proses ya, proses menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah secara ekonomi dan sosial melalui inovasi, kreativitas, dan pengambilan risiko. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya kita membuat suatu produk, terus bagaimana caranya kita membangun jiwa-jiwa wirausahaan yang baik dan benar. Ya. Karena biasanya kan untuk memulai sesuatu itu harus kita punya keterampilan, harus kita punya modal untuk berani. Ya. Jadi kalau kita hanya punya modal saja, kalau kita tidak punya rasa kepercayaan diri, ya, tidak akan bisa kita berwirausaha, ya kan? Ya. Sudah paham ya sampai di sini? Iya, Bu. Nah, ya, baik, saya lanjut untuk slide selanjutnya, yaitu, nah ini ya ada 4 menurut pendapat para ahli ya. Jadi beliau mengatakan bahwa dari Soeharto Prawiro mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha. Ya.
peluang untuk memperbaiki kehidupan bisnis. Nah, jadi misalnya ini, kita sudah punya bisnis, ya. Saya sudah punya bisnis, saya sudah punya peluang untuk usaha, ya. Tetapi ketika usaha saya yang saya lakukan ini tiba-tiba mangkrak, ya. Jadi apa yang perlu saya lakukan, ya? Jadi kita membuat yang namanya inovasi. Apakah kita melakukan pemasaran melalui digital, ya? Apakah kita melakukan lagi promosi besar-besaran, atau bahkan kita melakukan inovasi produk terbaru, ya? Jadi itu yang dikatakan dari proses penerapan kreativitas. Nah, lanjut. Menurut Peter, ya, jadi Peter ini, ya, beliau mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Ya. Jadi sifatnya ini kalau menurut Peter itu yang baru, yang unik, ya. Oke, nah, kita lanjut untuk diskusi selanjutnya, ya. Jadi menurut Peter, ya, kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lainnya. Kemudian menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan itu adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sebagai sumber tenaga penggerak, ya. Oke, sampai di sini saya bisa lanjut, ya. Ibu. Nah, jadi unsur dari wirausaha itu, ya, terdiri dari 3 komponen. Ya. Yang pertama ada dilihat dari teori ekonomi. Ya. Jadi teori ekonomi di sini adalah mengutamakan peluang usaha tentang aplikasi berupa tindakan-tindakan, ya, baik secara sengaja menciptakan peluang ekonomi, kemudian menawarkan insentif agar orang mau menanggung risiko, dan yang terakhir menjadi inovator. Ya. Jadi tidak hanya kita melakukan yang namanya berwirausaha, tetapi kita juga bisa menjadi sebagai inovator. Ya. Bisa kita memberi alasannya kenapa harus kita mempelajari tentang wirausaha. Ya, ayo gabung, kita ikut seminar, ya. Itu kan menjadi seorang inovator. Kemudian yang kedua adalah teori sosiologi. Ya. Jadi dari aspek kewirausahaan ada juga teori sosiologinya. Ya. Jadi teori sosiologi di sini adalah warisan sosial, ya, merupakan salah satu penentu utama kewirausahaan. Ya. Jadi orang-orang yang sudah punya warisan, misalnya warisan usaha-usaha, nah, itu akan dilanjutkan. Ya. Kemudian yang kedua melahirkan kelompok sosial, ras, suku, agama, kelas sosial, dan lain-lain. Ya. Dan yang terakhir adalah teori psikologi. Jadi teori psikologi ini yang dirintis oleh David. Ya. Jadi di sini mereka menjelaskan bahwa adanya hubungan antara perilaku kewirausahaan dengan kebutuhan untuk berprestasi. Ya, jadi sangat menarik, ya, kita membahas tentang kewirausahaan. Ya, kemudian, ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih caranya kita menumbuhkan jiwa kewirausahaan? Ya, jadi cara ini ada 6. Ya, yang pertama kita melihat dari bagaimana kita mempunyai keberanian untuk memulai, ya. Kemudian yang kedua kita harus punya semangat yang tinggi, ya. Jadi kalau kita punya semangat tinggi, tentunya kita juga punya kemauan yang keras, ya. Kemauan yang keras untuk supaya kita bisa melakukan yang namanya berwirausaha. Ya, kemampuan juga analisis yang baik. Jadi tidak hanya kita melihat dari sisi keberanian, kita melihat dari semangat tinta, tetapi kita juga harus mampu menganalisis, ya. Kita punya daya analisis. Kira-kira kalau saya membuat UMKM dengan peluang inovasi seperti produk ini akan laku keras atau tidak? Ya, itu kan harus kita kelola dulu, ya, sebelum kita terjun langsung ke pasar. Ya. Jadi dilihat juga dari sisi segmentasi pasarnya, ya kan? Nah, kemudian kita harus juga mempunyai jiwa pemimpin dan tidak berperilaku
Jadi ide-ide yang kita buat itu tidak hanya juga kita buat ya, tetapi ide yang kita buat ini kita juga aplikasikan, kita laksanakan ya, karena nantinya orangnya itu adalah bentuknya adalah usaha tani ya. Jadi tidak bisa hanya kita bilang saja ya, tentunya harus kita wujudkan. Dan yang terakhir adalah memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya ya. Jadi jangan punya jiwa-jiwa yang baru 1 minggu 2 minggu dirilis produknya misalnya ya, baru 1-2 minggu menjalankan produk ini sudah malas-malas nih untuk buat kontennya misalnya, malas-malas melakukan pemasaran ya, itu kan tidak bisa ya. Jadi harus kita punya 6 cara menumbuhkan jiwa berwirausaha ya. Dan yang selanjutnya ya, tadi saya sudah jelaskan caranya. Kemudian kita harus tahu juga apa sih sebenarnya ini manfaatnya berwirausaha ya. Bisa dilihat di sini yang pertama akan membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi lapangan pekerjaan baru bagi orang lain akan membantu mereka untuk menjadi pengusaha mandiri ya. Apalagi kayak kalian ya, Gen Z khususnya ya, sangat bagus sekali kalau punya usaha mandiri ya, punya usaha sendiri. Selain itu kalian secara tidak langsung sudah mengaplikasikan dari manfaat berwirausaha ya, berwirausaha, kemudian kalian juga mendapatkan keuntungan ya. Kemudian yang kedua menciptakan jaringan bisnis yang baru ya, dan dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga masyarakat di sekitar usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja ya. Jadi kalau kita berbisnis tentunya kita juga akan membuka lapangan kerja ya. Dan yang terakhir ya, kita akan menularkan dan mengembangkan semangat berwirausaha kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa membangun para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi ya. Sampai di sini masih ada atau masukan, saran dan pertanyaan dari teman-teman? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Baik Bu, tadi kan Ibu menjelaskan tentang perusahaan. Bolehkah Ibu menjelaskan tentang inovasi produk UMKM tentang pisang Bu? Oke, baik. Menarik sekali pertanyaannya Fitri ya. Nah, jadi pertanyaannya Fitri tentang inovasi UMKM pisang ya. Nah, jadi misalnya nih Fitri ini adalah seorang menjalankan usaha UMKM yang khususnya penjualan pisang ya. Jadi bagaimana caranya nih produk pisang itu bisa berinovasi, melakukan perubahan-perubahan ya. Nah, jadi kalau dari saya sendiri ya Fitri ya, kalau dulu mungkin kita dengar produk pisang itu hanya direbus saja, digoreng saja ya. Tetapi sekarang sudah berkembang ya. Jadi bisa dibikinkan keripik ya dengan berbagai varian rasa ya. Bisa kalau dulu rasa-rasanya yang rasa asin saja ya. Bukan asin. Nah, asin. Sekarang sudah ada rasa varian-varian terbarunya, ada coklatnya, stroberinya ya. Dan kemudian ada juga variasi yang lain kayak sate pisang ya. Sekarang kan sudah booming ya, sate pisang, kemudian dilumuri lagi coklat dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu bentuk inovasi supaya apa? Supaya bisa semakin laris ya. Nah, gitu. Gimana Fitri, sudah paham? Paham Bu. Oke. Ya. Ya baik, saya bisa lanjut ya. Oke. Saya lanjut dari slide selanjutnya. Ya. Adapun tahapan wirausaha ya. Jadi tahapan wirausaha di sini terdiri atas 4. Yang pertama tahap memulai ya. Jadi perlu ada perencanaan yang kita buat ya. Jadi perencanaan di sini adalah
300 ke atas, ya, tetapi saya jualnya di dekat kampus. Apakah itu laku atau tidak? Tidak. Karena tidak sesuai segmentasi pasar, ya. Nah, jadi contoh wirausaha ini terdiri dari beberapa model, ya. Yang pertama dari sektor kuliner, ya. Jadi ada namanya kuliner mikro, ya. Contohnya itu adalah Maici dan Lapis Bogor. Ya. Jadi dilihat dari kunci keberhasilannya dari aspek wirausaha itu dilihat dari inovasi produknya. Ya. Kemudian yang kedua ada kuliner waralaba, ya. Jadi waralaba di sini itu contohnya adalah SLR 77, ya. Nah, kemudian dilihat dari kunci keberhasilannya itu adalah dari sisi apa? Operasional, refleksi muda, Oke. Kemudian yang ketiga ada startup teknologi, Nah, jadi kalau startup teknologi contohnya seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka. Oke. Dan kunci dari keberhasilan startup teknologi ini adalah dilihat dari teknologi dan kebutuhan realnya, ya. Dan selanjutnya ada kopi modern, ya. Ya, saya rasa ini kayaknya teman-teman sering coba, ya. Kopi kenangan contohnya, ya. Janji jiwa, ya. Terus apa nilai kunci keberhasilannya di situ? Branding dan sales cepat. Oke, dan yang terakhir adalah perempuan dan UMKM. Ya, jadi contohnya itu ada Narasi TV, ya, Lemonilo, Ichab, dan kunci keberhasilannya adalah Fashion, digitalisasi, dan ekspor. Ya, jadi cukup menarik, ya, pembahasan kita pada hari ini, ya. Jadi sudah tadi saya jelaskan apa itu kewirausahaan, bagaimana kita melakukan kewirausahaan yang baik dan benar. Kemudian kita juga harus mengetahui manfaat, tujuan, ya, dan bagaimana cara kita membangun jiwa kewirausahaan untuk diri kita sendiri, ya. Baik, ini merupakan pertemuan kita yang pertama, ya. Kemudian pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat produk yang baik dan benar, ya. Baik, sampai di sini